Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل. Ada yang baca? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Qala al-musanniful imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Babun ayyul islami afdal. Baik. Babun ayyul islami afdal. Laisa hada bahs. It'amut ta'am. Afwan. Babun it'amut ta'ami minal Islam. Baik. Berhenti sejenak, kita uraikan bab. Karena fikihnya Imam Al-Bukhari itu di babnya. Makanya kandungan ilmu terbesar setelah sunnah Rasulullah adalah di dalam bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Bab it'amut ta'ami minal Islam. Meskipun di dalam satu tashif yaitu Al-Usaili memberikan bab minal iman. Ya. Bab it'amut ta'ami minal iman. Baik. Kenapa yang ditekankan oleh Imam Al-Bukhari di sini it'amut ta'am? Padahal di sini juga menjelaskan tentang apa? Afsus salama. An tuqri'a as-salama ala man ta'rif wa man la ta'rif. Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak membuat satu bab iqra'us salam, tetapi it'amut ta'am? Tafadhal. Ya.
ilmu syarakah. Bismillah. Biar sama-sama mutala'ah. Ya, fadhal. Karena Nabi menyebutkan terlebih dahulu yaitu tut'imut ta'am, sehingga oleh Imam Bukhari itulah yang dijadikan sebagai judul bab di sini. Mas, ini yang bikin kopi ini tadi siapa? Hah? Kopi apa ini tadi? Oh, benar. Oh, Chen kopi ada ya peletnya. Baik, syukran. Jadi ulangi lagi. Imam Bukhari memberi judul bab it'amut ta'am minal Islam karena Nabi SAW menyebutkan pertama kali yaitu tentang tut'imut ta'am. Ketika ditanya Islam apa yang? Iya betul. Kenapa yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari bukan bab Iqra'us salam? Di sini kan ayyul islami khair. Qala an tut'imu at-ta'ama wa taqra' as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik. Kita terima usulannya, masukannya. Dan kenapa kenapa kemarin Rasulullah mengangkat ayyul islami afdal, sekarang ayyul islami khairun. Tafadhal. Apa bedanya khairun sama afdal? Suaranya mantul, Mas. Baik, tafadhal. Apa bedanya? Ayyul islami afdal. Oke. Yang ditanya paling belakang aja deh. Silakan Mas Febi. Ya, salahnya antum duduk paling belakang. Bawa kitab enggak ente? Hah? Coba diangkat. Masya Allah. Tapi jangan diletakkan di sembarangan tempat. Apalagi dibuat tatakan urung. Nggak boleh, ya. Taib. Imam Al-Bukhari memilih it'amut ta'am karena itu ibadah lebih sulit daripada yang kedua. Bukti keislaman orang paling nyata adalah apa? Aksi sosial. Bukan hanya sekedar opini, makanya Islam itu bukan opini, tapi aksi. Dan Imam Al-Bukhari mengangkat hadis dan jawaban Rasulullah ayyul islami khairun di sini sama dengan yang kemarin. Al-muslim man saliman al-muslimuna min lisanihi, tandanya dia itu murah salam. Dan ini yang paling sulit zaman sekarang. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari sisi keburukan lisan itu paling tajam, tapi dari sisi kebaikan lisan itu kalah dengan tangan. Gitu? Makanya di kebaikan Rasulullah mengawalkan tangan daripada lisan, keburukan mengawalkan lisan daripada man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, seakan-akan Imam Al-Bukhari itu membuat contoh faktual, contoh orang itu yang selamat lisannya suka ngucapin salam, selamat tangannya dermawan, yaitu it'amu at-ta'am. Nah, sekarang kenapa Rasulullah menggunakan pertama ayyul islami afdal? Karena yang diinginkan oleh Rasulullah di hadis yang kemarin itu
pelaku, muslimnya. Kalau ini Islamnya. Jadi kalau tadi itu sosoknya, kalau ini keislamannya. Kalau ayyul muslim afdal itu ditanya khairiyah plus apa? Khairiyah plus kasratus sawab. Makanya pertanyaan pertama ayyul islami afdal kuantitas, ayyul islami khair kualitas. Pertanyaan begini berarti, muslim mana yang secara kuantitasnya itu bagus, afdal? Ya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim mana yang sekarang secara kualitas itu afdal? Ya it'amut ta'am wa tuqri'us salam. Ini pelan-pelan kita uraikan karena dibutuhkan berpikir sambil minum kopi. Itu lebih cerdas karena saya kayaknya kolesterolnya sama asam uratnya naik ini. Biasa. Kalau sudah di atas 50 itu semua turun kecuali 3 yang naik. Kolesterol, asam urat, triglycerid. Itu. Ya. Ini gara-gara mikirin antum ini, ya. Jadi tegang. Nah, berarti di sini ayyul islami afdal, mas, kalau antum ditanya lebih utama, lawannya apa? Kurang utama dah. Jadi lawannya belum tentu jelek. Tapi kalau sudah khair, lawannya apa? Baik, lawannya buruk. Lawannya pasti jelek ini. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan ayyul muslim, ayyul islami afdal dari sisi pelakunya, fa'il. Makanya Rasulullah menjawab man. Dari sisi kuantitas, salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Tampak. Bukan abstrak tapi konkret, lisan, tangan. Tetapi kalau ayyul islami khair itu min haitsun nafa'. Jadi khairiyah wal manfa'ah. Kalau afdal khairiyah wal kasrah. Maknanya apa? Kasratus sawab. Ini kenapa Imam Al-Bukhari membuat satu bab dan juga memilih hadisnya itu, Masya Allah. Dan hadis ini tidak hanya diturunkan di bab ini aja. Nanti kita akan temukan di bab lain insya Allah 5 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Karena namanya kematian itu Masya Allah bisa aja antum lebih dahulu daripada saya. Dan saya lebih akhir daripada antum. Ya, sahih. Taib. Masya Allah. Ngaji Sahih Bukhari itu top, Pak. Masya Allah. Yang ngaji sejarah, yang ngaji ilmu, yang ngaji sanad, ya, matan, Masya Allah. Makanya kalau antum absen sekali aja rugi. Kecuali orang yang nggak punya nyali untuk cari ilmu. Absen nggak absen podo aja. Sehingga podo itu akhir bulannya itu. Baik, Masya Allah. Nah, ikhwas sekalian, kalau memang seperti itu, kita sudah sampai pada makna ayyul islami khairun wa afdal, perbedaannya jelas. Nah, babnya bab it'amut ta'am. Kenapa tidak aklu at-ta'im atau aklul akil?
Kenapa? Kenapa Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat ta'am tidak akal? Ya kan, akal juga makan. Ta'am yang dimakan. At-ta'am dengan it'am itu memiliki satu makna lebih umum daripada akal. Kalau akal itu hanya mencakup ya nasi, kalau ta'am itu semua, ya nasi, lauk pauknya, ya minumannya, itu it'amut ta'am itu ya. Makanya Masya Allah ya, kenapa wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan dari masa ke masa makan, memberi makan itu tetap menjadi amal soleh yang paling agresif, yang disukai orang. Meskipun banyak orang kaya raya, mungkin orang kaya dikasih duit nggak mau, udah. Tapi dikasih makan belum tentu nolak. Masya Allah. Makanya dulu kenapa Wali Songo itu dakwahnya pakai makanan. Kemudian dibakukan oleh para penggemarnya menjadi selamatan. Itu. Kenapa? Karena ngumpulin orang dengan judi haram, dengan sambung ayam haram, dikumpulin dengan makan, dan itu paling disukai. Ya. Makanya urusan tahlilan wassalamatan itu enggak kaya enggak miskin, ya tetap aja riang gembira, senang. Ya. Makanya disebut dengan berkat, kata orang Jawa itu. Sebetulnya aslinya itu diambil dari kalimat barokah, cuman karena orang Jawa itu suka nyingkat-nyingkat, berkat seambrek-ambrek enggak kuat ngangkat. Itu ya. Itu sama temannya sarung sama itu carit lepek ya. Ini contoh orang Jawa itu kalau tingkepan, kenapa dikatakan tingkep? Karena melenting sak kekep gede. Nah itu biasanya di acara itu keluar makanan yang namanya rujak cengkir, itu singkatan kencenge pikir. Nah biasanya orang Jawa itu disimbolkan kalau kawin pasti ada janur. Janur itu singkatan juga janurun. Nah itu janur. Karena pengantin laki-laki yang ditunggu-tunggu digadang-gadang sebagai cahaya keluarga yang baru ini, Masya Allah, disambut oleh pengantin perempuan dengan apa? Dengan simbolik janur. Artinya apa? Nurun. Ini namanya ilmu cok kali cok dikali-kali cocok, itu kan? Ini ya, nggak tahu cocok enggaknya ya memang gitu. Janur. Oke, ya. Kembali lagi ke it'amul ta'am. Saya kira cukup itu masalah makanan, ta'am. Terus apa lagi? Ya sambil ini nanti ketemu. Ayo, haddatsana. Haddatsana Amr bin Khalid qala. Baik. Abul Hasan Amr ibn Khalid adalah seorang perawi yang siqatun sabtun, dikatakan oleh Imam Ahmad. Ahmad ibn Abdullah sabtun siqatun misriyun. Sebetulnya aslinya adalah Al-Harrani. Harran itu daerah di mana dulu tempat hijrahnya Nabi Yakub. Ya, paham ya? Dan Harran itu dulu juga tempat mampirnya Nabi Ibrahim, akhirnya ketemu dengan Nabi Lut, dan akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya dia mengatakan, inni muhajirun
ila rabbi. Harran itu daerah sekarang masuk masuk daerah Turki, perbatasan dengan Irak. Makanya Imam Ibnu Taimiyah juga lahir di sana, makanya Al-Harrani. Ini berarti Harran itu daerah bersejarah. Nah, di sana ada paman, yaitu kakaknya ibunya Nabi Yakub, namanya Laban. Makanya ketika terjadi konflik antara Aiso, kakaknya Nabi Yakub, dan Yakub mau dibunuh, maka ibunya menyarankan untuk pergi meninggalkan daerahnya menuju ke tempat Harran, yang pamannya di sana Laban. Ya, antum tahu sejarahnya kan, kenapa Aiso mau membunuh Yakub? Ya, gimana Mas? Halo. Antum sudah mulai berkurang 5% ya, Masya Allah. Ngopi Mas, ngopi. Dan akhirnya Nabi Yakub menikah dengan anaknya Laban. Karena yang cantik itu Rohil, maka akhirnya yang dilamar Rohil. Kata bapaknya Laban, Yakub, di dalam agama kami adik nggak boleh nyalip mendahului kakaknya dalam pernikahan. Loh. Waduh, wah gitu ya. Kenapa Nabi Yakub lebih memilih Rohil? Karena lebih cantik. Makanya nikah milih yang cantik itu. Nabi pun juga itu apa? Manusiawi. Itu. Ya kalau yang nggak memperhatikan cantik enggak, ya berarti nggak perlu cantik, nggak perlu enggak. Apa itu berarti? Itu. Nah akhirnya kamu boleh nikahi kakaknya, kemudian adiknya, karena di agama kami boleh adik kakak dikawin dalam satu tali pernikahan. Nah itu. Akhirnya dikawinlah Laya, ya walaupun pas-pasan mukanya, tapi barokah. Allah kasih lahir 5 anaknya, kemudian gak selang lama nikah dengan Rohil. Rohil melahirkan 2 anak, kemudian Laya memberikan hadiah budak kepada Yakub. Lahirlah dari budak itu 3, 4, 5 tambah 3 ya. Terus kemudian Rohil melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf sama Bunyamin. Makanya Yusuf itu ganteng karena turunan kin. Bukan gara-gara dibacain surat Yusuf ketika hamil, terus ganteng. Katanya biar cantik dibacain surat Maryam. Itu kata siapa gitu loh. Akhirnya ketika lahir nggak ganteng, nggak cantik, yang disalahin surat Yusuf. Surat Yusuf itu bukan membuat muka jadi glowing. Itu kan gitu. Enggak. Kalau mau glowing ya ke skin itu. Ya, itu. Kan sekarang buka tuh perusahaan-perusahaan kecantikan, apa klinik-klinik kecantikan itu. Sono kau baca surat Yusuf. Lo baca surat Yusuf apa endower, kalau turunannya itu ya maaf dekil lah, meledak ya keluarnya. Dan mau sama bapak ikundet mak hitam lo lahir bule lah, keliru. Mana esopoi bahaya. Nah, malah nanti jadi mencurigakan gitu ya. Oke, ini intermezzo supaya antum nggak ngantuk aja mas. Oke. Jadi Amr ibnu Khalid siqatun sabtun misriun, ya. Bahkan ini adalah ulama di mana sangat dikagumi oleh Imam Al-Bukhari, guru yang paling dikagumi oleh Imam Al-Bukhari. Dan bahkan Pak,
semua kutubut sittah tidak meriwayatkan rijal ini kecuali Imam Al-Bukhari. Makanya ini tidak ada kecuali Al-Imam Al-Bukhari. Lanjut. Haddatsana Al-Laits. Baik. Laits ini adalah sahabatnya Imam Asy-Syafi'i dan ulama masyhur yaitu Al-Laits ibnu Sa'ad yang pernah mengirimkan pesan kepada Imam Asy-Syafi'i. Bilang kepada ya Syafi'i, karena dia Habib, Imam Syafi'i itu Habib karena turunan Rasulullah. Makanya kalau ceramah itu Imam Syafi'i itu sampai bibirnya atas itu hampir nempel hidungnya, saking mancungnya. Makanya Imam Mahdi juga diberikan ciri Rasulullah apa? Ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, mancung hidungnya. Makanya nggak mungkin ada Imam Mahdi pesek itu, apalagi katanya dari Blitar. Mana ada Imam Mahdi dari Blitar? Nggak bener, nggak mungkin. Karena Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabhati, aknal anfi. Bilang kepada Syafi'i ini, Muhammad, andaikan ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan kamu percaya kewaliannya sebelum kau cocokkan ucapan perbuatannya itu dengan qala Allah, qala Rasul. Apa kata Imam Syafi'i? Kurang. Andaikan dia bisa terbang di luar angkasa. Betul. Karena kewalian itu bukan semata-mata hebat karomahnya, banyak kenyelenehannya. Sampai saking banyaknya kenyelenehannya mirip orang gila. Bukan. Makanya Allah mendefinisikan hakikat daripada waliullah apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Laits ini Ibn Sa'ad Al-Misri. Dan Masya Allah Pak, beliau ini dikatakan sirriya nabila saqiyan lahu diyafatun. Jadi subhanallah, beliau itu orangnya murah senyum, dermawan, ya akhlaknya mulia dan senang menyambut tamu. Masya Allah. Dan akhirnya beliau meninggal pada waktu hari Jum'ah. Masya Allah. Dan ini adalah harapan setiap mukmin, mudah-mudahan bisa meninggal dunia hari Jum'ah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man mata yawmal jum'ati umina min fitnati al-qabri. Barang siapa yang mati hari Jum'ah diamankan dari fitnah kubur. Ya. Nasallallahu as-salamah indal maut. Ya. Taib. An Yazid. Taib. Nah. Yazid ibnu Abi Habib Al-Misri As-Suwaid, dia memiliki gelar Abu Raja, tabi'iyun jalilun. Dia juga Mesir. Dan Masya Allah, dia adalah salah satu di antara 3 ulama besar yang dipercaya oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah beliau ini, Yazid ibn Abi Habib Abu Raja. Enggak, sekarang semua orang bisa ngeluarin fatwa. Enggak gampang, Pak. Ya, orang per orang, apalagi mendirikan satu lembaga. Orang per orang dulu tidak bisa mengeluarkan fatwa begitu saja kalau tidak memiliki kapabilitas, akuntabilitas dari pemerintah, kapabilitas dari dirinya itu sendiri, akseptabilitas, adanya kepercayaan untuk memberikan fatwa. Ya, sekarang artis saja bisa fatwa, pelawak aja bisa fatwa. Ini hancur akhirnya. Dan ini sebagaimana yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa
akan terjadi kehancuran pada umatku ini bila seperti kehancuran yang terjadi pada umat-umat sebelumnya bila idza kanatil mulku fi sigharikum, kekuasaan di tangan orang-orang kecil-kecilan di antara kalian, rendahan. Ya. Wal fahishatu fi kibarikum, kekejian dilakukan oleh orang gedongan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, Ruwaibidah. Siapa itu? Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang rendah yang memegang urusan umum, yaitu masalah fatwa agama. Yang dikatakan juga dalam hadis Bukhari, ru'usan juhala. Karena sudah banyak ulama-ulama yang kapabel wafat, akhirnya muncul Ruwaibidah, ru'usun juhalun, ya, tokoh-tokoh agama yang jahil. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat, menyesatkan. Nih. Dan Masya Allah, beliau ini aslinya adalah budaknya Syuraik ibnu At-Tufail Al-Amiri, kemudian dimerdekakan. Masya Allah. Makanya saya sering katakan, tidak sedikit ulama-ulama hebat itu adalah bekas budak. Minimal anaknya budak. Makanya sekarang jangan minder karena latar belakang nasab, karena latar belakang sosial, karena mungkin keduniawian. Ia mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya berfikirlah untuk anak turun kita ilmu, bukan dunia. Tinggalkan anak turun kita ilmu, bukan duniawi. Karena ilmu itulah yang akhirnya melahirkan khasyah dan karamah. Yang karamah itu puncaknya adalah takwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum, itu. Makanya sejalan doa yang antum bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil apa? Nah, bukan lil aghniya imama. Kenapa antum sekarang bercita-cita anak antum bisa kaya raya? Doa antum loh, waj'alna lil aghniya aw lil muttaqin. Lil muttaqin. Bikin anak antum itu kaya ilmu, kaya pengetahuan, kaya wawasan, bukan kaya harta yang akhirnya merusak, menghancurkan masa depan anak antum semua. Dan dari mulai antum mencarinya, mencari harta untuk anak istri itu jangan wal gedwal, yang penting apa? Enggak nyengkal di perut. Ya. Wal kedwal halal haram diuntal, yang penting di perut enggak nyengkal. Dites enggak mencret, halal. Nek mencret berarti mules, haram. Enggak. Karena ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Darah daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang pernah berhak. Antum perhatikan, Pak. Harta yatim piatu yang dijaga oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa. Sebabnya apa? Allah jelaskan illahnya, wa kana abuhuma salihah. Kesolehan, wawasan, ilmu itu antum wariskan. Jadikan dominasi dalam pendidikan anak antum. Tinggalkan anak antum berilmu, bertakwa, kaya dengan hati keimanan dan khasyah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Yang bisa meringankan musibah dunia itu bukan kekayaan materi, tapi keyakinan. Makanya kata para ulama, ta'allamul yaqin kama ta'allamul Qur'an.
Dan Rasulullah mengatakan, ma u'tiya abdun khairan ba'dal yaqin minal afiyah. Berarti yakin itu utama. Baru al-afiyah, sehat wal-afiyat. Antum baru tahu duit banyak melimpah, istri cantik, ternyata apa? Nggak bisa makan kecuali apa? Gaplek. Iya, karena apa? Darah tingginya nggak kekontrol. Terus kemudian apa? Gulanya itu Masya Allah. Afiyah. Makanya yang dicari dalam kehidupan ini kita bersyukur, sehat walafiat, tobat. Syukur, sehat walafiat, tobat, itu aja. Baik, sekarang lanjut. An Abil Khair. Masya Allah, Abul Khair Al-Mirthad atau Al-Marthad adalah ulama kadzalika Abu Abdullah Al-Yazni Al-Misri. Terus lanjut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Baik, anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qila, yang dimaksudkan rajul tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Tafadhal. Ayyul islami khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Baik. Ya ikhwan, seperti yang kita telah jelaskan tadi, ya, bahwa istimbatul makna, bahwa ini adalah hathun ala it'amit ta'am, dorongan, motivasi untuk memberikan makan kepada siapapun. Karena it'amut ta'am itu lebih luas, muslim dan kafir. Kalau salam nggak boleh kecuali muslim. Makanya Rasulullah mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau mulai Yahudi Nasrani dengan salam. Tapi kalau ngasih makan siapa aja, termasuk orang kafir. Dalilnya tadi, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan tawanan itu nggak mungkin ada muslim nawan muslim, pasti kafir. Kita kasih makan. Makanya perintah di antara sekian perintah untuk memberikan apa itu daging kurban kan, untuk memberikan it'am kepada al-faqir. Berarti di sini umum, non muslim boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat hanya kepada muslim, kalau sekarang daging kurban antum kasihkan kepada siapa aja, karena perintahnya di sana it'am. Makanya ketika awal Rasulullah SAW datang ke Madinah, semua pada berdatangan kepada Rasulullah SAW, bahkan termasuk Abdullah bin Salam, Yahudi. Ngecek apakah dia ini Nabi. Faraitu, saya lihat dia adalah seorang yang bukan kadzdzaba, bukan pendusta. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Dan bahkan yang pertama kali diperintahkan adalah afsus salama. Yang ini merupakan satu syiar Islam paling mudah, paling kebaikannya melimpah, tapi sekarang ini redup. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat adalah at-taslimu lil ma'rifah. Salam itu hanya untuk orang-orang yang kenal saja. Kalau nggak kenal nggak diberi salam, bahkan kenal pun nggak ngucapin salam. Padahal fadilahnya Masya Allah, pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Ashrun. Ya. Terus kemudian datang lagi seorang, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah menjawab, Ishrun. Ada orang lagi yang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thalathun. Berarti Assalamualaikum pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30.
Makanya sudah tepat, Pak. Kalau tren pendidikan di dalam bersosial kita itu sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Ini kita hidupkan. Jangan assalamualaikum. Itu. Jawab dulu assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan juga waalaikumsalam, apalagi assalamualaikum warahmatullahi taala. Kalau antum sesekali nambah tidak merupakan satu kelaziman boleh. Tapi kalau antum lazimkan setiap mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa enggak sekalian subhanahu wa ta'ala azza wa jal? Kenapa enggak boleh? Karena ini lafaz ibadah ta'abbudi. Seperti adzan, boleh antum menambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh? Enggak boleh. Meskipun ketika kita mendengarkan nama Muhammad dianjurkan apa? Baca salawat. Karena makamnya tidak membolehkan, karena tekstual ubudiyah, maka kita cukup asyhadu. Bahkan menambah wa asyhadu merupakan satu kesalahan, dan tidak sedikit di antara sekian kesalahan muadzin menambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sahih asyhadu. Karena berdasarkan penelitian para ulama tidak ada satupun teks riwayat yang menyebutkan wa asyhadu, enggak ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Coba nanti asar antum adzan. Yakin ini orang muncul datang semua. Ini Ibnu Hajar sesat ini. Loh, kenapa kita tidak boleh mengatakan sesat orang ketika membaca ubudiyah Allahumma sholli ala sayyidina? Pertanyaannya, pernah enggak Rasulullah SAW mengajarkan teks solawat ketika sholat sayyidina? Enggak ada. Ini permasalahannya bukan kita itu boleh nggak boleh mengucapkan sayyidina. Masa ini orang katanya sunnah hadis sekecil ini nggak ngerti. Ana sayyidu waladi Adam, ana adalah sayyid. Betul, nggak ada yang mengingkari. Rasulullah SAW ada sayyid waladi Adam, la fakhr. Tapi makamnya untuk salawat tidak pernah Rasulullah mengajarkan sayyidina. Tuh. Sama dan juga asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, enggak ada. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hancur nanti. Kalau ibadah ini ditambah-tambahi, ngurangin juga nggak boleh, nambahin nggak boleh, karena memang ibadah itu tauqifi. Apa artinya tauqifi? Dari kalimat waqafa, nunggu, berhenti. Ada dalil bicara, tidak stop. Itu namanya tauqifi. Afsus salama wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam. Dalam lafaz lain wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Masyaallah, wallahu a'lam bissawab. Oke, sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal, mungkin ada yang tanya. Dan problem makanan ini Pak, sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara apa? Makanan. Makanya makan ini perlu dibahas. Bahkan ada para ulama membuat buku Fiqhul At'imah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu ada bab al-at'imah. Saking pentingnya makan itu. Makan penting nggak? Penting. Kalau enggak, gue tutup aja itu kantinnya. Nanti nggak usah makan. Enak, ngirit. Penting, makanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas.
Makanya kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, andaikan Sokrates mendengarkan hadis ini, dia geleng-geleng kepala keheranan. Bagaimana begitu medisnya Rasulullah SAW di dalam menjelaskan medis begitu tepat dan begitu baik. Dan ternyata Pak, setelah orang makan minum selesai 1/4 jam, itu mengembang sampai 1/3 antara makanan dan minuman dalam perut itu. Nah, space yang napas 1/3 itu untuk antisipasi apa? Pengembangan. Jangan separuh makanan, separuh minuman. Akhirnya apa? Kerok endong. Itu kalau di Jawa di kerok endong itu sebenarnya sugesti. Ya sugesti ada ya, tapi ya bisa melorot karena mungkin nyangkut di sini. Itu kan itu. Biasanya kalau buka puasa dulu zaman kecil ya, umur 12 tahun itu kan gitu. Masya Allah. Oke, Fadal, silakan. Ya, silakan. Jazakallahu khair Ustaz. Mohon kami diberikan beberapa fawaid hadis Ustaz. Ini yang pertama, yang kedua, apa hikmah dibalik kita salam itu pada orang yang tidak kenal dan tidak hanya orang yang dikenal? Iya, Masya Allah. Ya ikhwan, ternyata ini ada ta'aliknya Syekh Utsaimin ini. Hampir beliau itu menjelaskan panjang lebar tentang sekarang redupnya syiar salam. Dan wallahi sekarang apalagi di kita, mau ngucapin salam itu juga pertama nggak kenal, keduanya jangan-jangan non muslim. Ini kadang ya Allah benar ya subhanallah, hadis Rasulullah SAW bahwa nanti ya di akhir zaman salam itu untuk ma'rifah. Betul-betul Masya Allah. Kita apalagi di pasar, walaupun begitu kita ucapkan aja, berusaha. Kalau dia muslim, Assalamualaikum. Ya. Dan adab-adabnya itu disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Yang berjalan mengucapkan salam yang duduk. Jangan yang duduk ngucapin salam yang naik motor. Assalamualaikum, motornya udah nyampe itu no. Mana Samara itu. Yang naik motor karena ngirim enggaknya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah gitu. Yang sedikit mengucapkan salam yang banyak, yang dewasa mengucapkan salam yang anak-anak. Nah, untuk laki perempuan dilihat. Kalau mengandung fitnah, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Gitu. Ya contoh aja, tolong sampaikan salam. Ternyata salamnya nggak dijawab, tapi hatinya yang menjawab. Itu namanya salam sentimen. Itu salam ada udang di balik batu, nggak boleh. Kalau memang begitu nggak boleh, apalagi salam duda sama janda, itu udah salam sentimen itu, ya nggak boleh. Ya tolong dong kirimin salam sama siapa. Nah kalau yang dikirimin salam 71 masuk akal. Kalau 17 itu pasti beda. Paham nggak antum? Ini filosofis. Betul, ada yang tanya? Adapun faedah, ya, faedah yang bisa kita ambil. Ya, ini sebelum faedah Pak, mari kita tolong di IHBS saja. Betul-betul ini kita hidupkan. Ya mungkin ada yang kelewat, ada yang mungkin nggak ini. Ingetin lagi, Pak, salam Pak. Atau kita yang Assalamualaikum. Kalau nggak dijawab dikejar. Assalamualaikum. Gitu loh. Itu. Karena barangkali nggak ngeh. Karena ada orang yang Masya Allah pikirannya berat karena punya istri 4. Itu. Jalan itu di mana antara lautan daratan nggak ketahuan. Karena baru diserang oleh 3 istri. Waduh, sampai ngeblank. Itu. Sampai masuk kelas, sampai keluar kelas nggak sadar. Mas, udah ngajar belum? Belum Pak. Padahal sudah selesai jam 2 nih kan gitu. Nah itu kalau gitu ulangi lagi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ketemu gitu. Dan ini adalah syiar. Coba antum hanya Assalamualaikum isrun.
Bayangkan antum kalau membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Lipatan, ini asli. Bahkan salam ini ikhwas sekalian, syiarnya itu lebih luas. Dan ini sebagai tanda keselamatan. Makanya al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi, dia kemana-mana menebarkan salam. Tandanya itu. Wa yadihi, mudah sekali untuk memberikan uluran tangan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya tidak? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Makanya ayyul islami khair, manfaat. Dan amalan yang paling baik di sisi Allah, paling dicintai Allah apa? Rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Assalamualaikum. It'amut ta'am. Di sini apa? Sini apa, Pak? Amal badaniyah. Terus kemudian assalam, amal lisan. Karena amal itu tidak lepas dari, ada yang amal maliyah, it'amut ta'am, wa assalam badaniyah. Jadi memang Masya Allah, antara dua hadis, ayyul islami afdal man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, wa ayyul islami khair, contohnya it'amut ta'am, tanda orang itu tangannya sehat. Mengucapkan salam, tanda orang itu lisannya sehat. Assalamualaikum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a ya ikhwan. Tuh ya. Sanggup ya? Siap ya? Ya. Itu, ini syiar ya. Nanti kalau kita di mana, terus kita kembangkan ke orang lain. Kenal gak kenal? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Apalagi jelas-jelas muslim. Tandanya apa? Kudungan, kopiahan, ngerokok, muslim itu. Ya, tanda muslim lah. Kopiah, ngerokok, sarungan, itu tanda seorang muslim yang paling elegan. Kan itu. Assalamualaikum Pak. Tapi antum ngasih salamnya jangan pas ngerokok. Pasti dia nggak jawab-jawab. Karena kalau dia jawab pasti mencelat itu rokoknya. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun faedah yang bisa kita ambil satu, bahwa amal seorang muslim atau seorang yang imannya itu sempurna ditandai dengan banyak aksi, bukan banyak opini. Yang kedua, bahwa amal di antara sekian amal yang menjadi cabang keimanan paling eksotik dan paling populer, serta Masya Allah dari masa ke masa itu selalu mendominasi kehidupan, yaitu apa? It'amut ta'am. Kemudian amal sosial lisan yang paling mudah, murah, yang berpahala besar adalah setelah membaca Al-Quran, mengucapkan salam. Makanya di antara pertama kali yang disebarkan oleh Rasulullah ketika di awal-awal masuk Madinah, sebagaimana telah disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, afsus salama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam, dalam lafaz lain wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Dan yang ketiga, seorang muslim selalu di dalam hidupnya berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang dilarang. Bukan hanya meninggalkan,
Bahkan mencoba untuk bertanya apa saja sih yang harus kita tinggalkan, dilarang oleh agama, dan melaksanakan sesuatu yang dianjurkan. Makanya dalam hadis ini ada dua-duanya. Hadis ayyul islami afdal memuat at-turuk, suatu yang harus ditinggalkan. Di dalam ayyul islami khair memuat satu hal yang dianjurkan. Dan dua-duanya Masya Allah. Baik. Dan dari sini menunjukkan juga anjuran sunnah muakkadah untuk menyebarkan salam, dan menjawabnya menurut pendapat yang sahih adalah wajib. Raddus salam hakul muslim 'alal muslim, di antara apa? Raddus salam. Makanya kalau ada orang termasuk bersin, kalau bersin tugas, alhamdulillah, nggak jawab, ingetin, Pak, alhamdulillah, itu nggak jawab juga, Pak, tolong baca alhamdulillah, yarhamkallah, karena hak antum boleh diambil, sebagaimana hak duit. Kalau antum punya duit utang di orang lain, antum tagih nggak? Sama, antum tagih. Gitu. Salam, kecuali nggak baca alhamdulillah. Masya Allah itu, Pak. Kenapa dianjurkan baca alhamdulillah? Karena itu virus tidak akan bisa keluar kecuali dengan bersin. Dan ternyata bersin itu tekanannya sama dengan baling-balingnya pesawat. Pertama kali hentakan itu, Pak. Cuman volumenya aja yang kecil. Coba kalau volumenya segede baling-baling pesawat, lebih kenceng itu. Tas itu. Makanya virus kecil itu keluar. Masya Allah, hikmah. Makanya suruh alhamdulillah. Makanya kalau nggak bisa bersin itu sama aja gitu. Waduh, kehilangan sesuatu yang besar. Nah, makanya nikmat itu tidak harus melimpah, Pak. Tidak harus sesuatu yang materi. Contoh, anak kasih contoh ini. Antum di toilet, ya, toilet terminal, ternyata airnya mati. Nggak ada air, antum mau cebok, ada orang lewat, pasti antum minta bantuan apa? Pak, tolong ambilkan air. Kata orang tersebut, Mas, gimana kalau ana nggak kasih air, tapi saya kasih emas saja 1 kilo? Antum ambil? Enggak, lebih berharga air 1 ember daripada emas 1 kilo. Cek itu untuk apa? Antum punya emas 1 kilo nggak bisa keluar dari toilet. Anak tanya, lebih nyamanan mana sukses dari keluar hotel bintang 5 dengan keluar dari toilet? Sukses, sama-sama sukses. Wah, Masya Allah. Itu kayak melayang. Itu nikmat itu tidak. Makanya habis keluar dari toilet doanya apa? Ghufranaka ya Allah, ana belum bisa membayar semua kenikmatan yang kau berikan ya Allah, ampuni aku itu. Itu. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya. Cek, bismillah. Masih berhubungan dengan salam, Ustadz. Masya Allah, terkait dengan penjelasan Ustadz tadi. Penjelasannya terkait dengan salam saat kita bertemu. Mohon penjelasannya kepada kami terkait ketika kita salam di medsos, Ustadz. Baik itu saat chat di WA, apakah kita wajib menjawab, dan memulai dalam chat itu apakah memulai dengan bismillah atau assalamualaikum? Syukran, Ustadz. Ya, ini ada perdebatan, anak nggak bisa mengatakan khilafiyah di antara para ulama karena dulu zaman Imam Syafi'i belum ada medsos. Apakah memulai assalam atau memulai bismillah? Allahu a'lam bishawab. Ini tidak perlu diperuncing karena WA itu bagian daripada risalah. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan risalah kepada raja-raja, mengawali apa? Bismillah. Nabi
Sulaiman juga ketika mengirim surat kepada Balqis memulai apa? Bismillah. Tapi tidak salah juga orang yang mengawali dengan assalam, karena assalamu qablal kalam. Dan tulisan yang ada di WA itu bagian daripada kalam. Itu fahim? Al-kalamu labdun mufidun kas. Udah lah, kalam berarti al-kalamu lafdun mufidun kastaqim. Gitu. Dengan demikian antum mulai dengan bismillah, oke, membaca dengan assalamualaikum juga oke, enggak ada masalah. Dua-duanya sunnah insyaallah. Ada lagi? Betul. Ini mau tanya nih kayaknya. Ustaz Taufik? Iya. Enggak. Oh ini, pas. Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih kayaknya. Dari sini ya ikhwan, antum sebagai guru, ustadz wal ustadzah, antum juga harus menunjukkan lisan antum selamat dari murid, tangan antum selamat dari murid. Al-muslim man salimal muslimun. Kalau orang luaran sana, termasuk tetangga antum, orang jalanan, bisa antum jaga keselamatan mereka dari apa? Caci maki antum, dari pesakitan tangan antum. Kenapa murid antum tidak paling berhak? Anak-anak kita lebih berhak untuk kita berikan qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan ini apa namanya? Maisura, qaulan karima, gitu ya. Jadi dibutuhkan hatta yafqahu qawli itu, Pak. Nabi Musa kan faqula lahu qawlan layyina, akhirnya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dengan qawlan layyina dakwah antum mudah, pengajaran antum dimudahkan oleh Allah sehingga murid antum paham. Karena outcome utama yang didapatkan oleh seorang murid dari pembelajaran adalah paham dari yang dia pelajari. Kalau nggak paham untuk apa? Faham. Baik. Bismillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Kesempatannya. Izin bertanya tentang sabab urut hadis man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kenapa di sini Nabi mengucapkan dengan al-muslimun bukan an-nas? Baik. Dalam lafaz lain kemarin sudah kita turunkan, ya, bahwa di sana juga ada lafaz al-muslim man saliman nasu, ya, dan nas di sini maksudnya adalah al-muslimun. Dan bahkan ada di antara para ulama mengatakan bahkan an-nas yang hakiki adalah al-mu'minun al-muslimun. Yang lainnya nas-nasan. Makanya disebut oleh Ibnu Abbas nisnas. Apa itu? Manusia, hanya mirip dengan manusia. Kenapa? Manusianya nggak utuh. Makanya pendidikan yang dicanangkan di nasional pendidikan Indonesia kan memanusiakan manusia. Artinya muncul manusia seutuhnya. Lah yang ada sekarang manusia nggak utuh. Yang tadi manusia setengah manusia alias nisnas. Itu paham tak? Baik. Lagi mungkin dilanjut tanya. Karena ya, fadhal. Silakan, Pak. Nih, sebelah sini. Ini, Masya Allah. Terakhir ini. Penutup. Ingin bertanya soal salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran atau sedang berwudu, Ustaz. Iya. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Ikhwas sekalian,
Membaca Al-Quran bisa ditunda, alias ibadahnya itu, waktunya itu muwassa. Sementara menjawab salam itu waktunya mudayyak. Dalam qawaid fikih, bila ada satu ibadah yang berbenturan, satu muwassa', yang satunya mudayyak, didahulukan yang ibadah mudayyak daripada muwassa'. Alias membaca Al-Qurannya di stop kemudian dijawab wa'alaikumussalam. Antum lanjutkan setelah itu. Paham tak? Seperti dan ini antum bisa terapkan di semua kaidah. Contoh sekarang, al-janazah. Ada sholat jenazah setelah sholat Jum'ah. Terus kemudian setelah Jum'ah juga ada sholat apa? Rawatib. 4 rakaat kalau di masjid, 2 rakaat kalau di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shalla al-jum'ah falyusalli ba'daha rak'atain. Barang siapa salat Jum'ah, hendaknya salat setelah Jum'ah 2 rakaat. Dalam lafaz lain arba'a raka'atin, di sini digabungkan oleh para ulama. Kalau di masjid 2 rakaat, kalau di rumah kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2. Kenapa? Untuk memotivasi orang salat di rumah. Karena salat di rumah sunnah itu lebih afdal daripada di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Baik, tadi yang tanya siapa tadi? Ayo, tadi apa? Yang kedua? Iya. Nah, salat jenazah ini salat jenazah dulu. Karena salat jenazah ini jenazahnya segera dikubur. Karena Rasulullah SAW menganjurkan 3 atau dalam riwayat lain 4 perkara yang dianjurkan disegerakan. Di antaranya al-janazatu idza juhizat wal ayyimu idza wajada kuf'an was salatu idza hana waqtuha. Jenazah ketika sudah disiapkan disegerakan. Seorang bujangan yang sudah mendapatkan jodoh segerakan, jangan ditunda. Makin menunda makin banyak dosa. Itu. Dan gak ada faedah. Untuk apa menikmati hidup hanya separuh agama antum lihat. Nisfuddin. Makanya ketika sekarang menikah telah membayar separuhnya. Dan ketika sekarang apa? Salat sudah hanat masuk. Dari sini salatul jenazah itu waktunya mudayyak, sementara salat ini muwassa'. Kita dahulukan salat jenazah, baru setelah itu salat ini sunnah ba'dal jum'ah. Paham tu? Baik, ada lagi? Ya, Masya Allah. Nih, saya senang kalau ada yang banyak bertanya. Dengarkan, diperhatikan. Bismillah, jazakallah khairan Ustaz. Yeah. Tadi dikatakan tut'imut ta'am itu bisa umum kepada siapa saja. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi? Hadza min haisul adab. Ini adalah adab. Jadi ikhwas sekalian, di dalam segala sesuatu itu ada di dalam koridor afdhaliyah adab. Ada koridor sekarang itu boleh nggak boleh hukum. Contoh, makan makanan pemberian dari orang yang bekerja haram seperti riba, memelihara babi macam-macam, boleh tidak? Dari sisi boleh nggak boleh? Boleh. Cuman di sini kenapa Imam Ahmad tidak melakukan itu? Dalam rangka wira'i, menjaga diri, lebih bersih. Makanya ketika Abdullah ibnu Mas'ud ditanya tentang makan makanan orang yang hasilnya itu dari haram, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, makanlah, nikmat buatmu, dosa untuk dia. Dosa tetap yang nyari, nikmat untuk yang makan. Itu. Jadi sama ini. Jadi la tusahib illa mu'minun wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Taqiyan ay
Orang muttaqin ketika sekarang ini menemani antum makan, itu antum makannya terbimbing, mendapatkan barokah. Makanya kenapa Imam Syafi'i pernah dirasanin murid-muridnya Imam Ahmad. Datang ke rumah Imam Ahmad, kemudian melakukan tindakan yang tidak patut. 3 di dalam kacamata zahir murid-muridnya Imam Ahmad. 1, makannya banyak. 2, tidur terus selama di sini. 3, kalau sholat subuh nggak pernah wudhu. Wah, jelek semua ini. Akhirnya ngadu, ya Abu Abdullah, itu tamu antum aneh banget. Udah makannya banyak, tidur terus, sholat nggak pernah wudhu. Alirannya apa? Coba kalau di sini kan digituin orang. Ya, makanya di sini Pak memang betul. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap burusangka, karena burusangka itu sedusta-dustanya pembicaraan. Artinya sehebat-hebatnya antum berprasangka, pada akhirnya bohong nyatanya. Enggak bener aja pokoknya. Sebaik-baiknya antum berprasangka dengan peralatan yang lengkap, dengan data-data yang akurat katanya, pokoknya udah fix deh. Apalagi mak-mak itu, pokoknya ini mbak, wah bener mbak, benernya sampai 5 kali, wallahi, sumpahnya 7 kali. Ternyata prasangka, bohong isinya semuanya. Akhirnya kumpul makan. Kenalkan, ini guru saya. Kaget. Gurunya Imam Ahmad ini. Masya Allah, ini Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Wah, ini Imam Syafi'i kan itu. Baru dia. Nih Abu Abdullah, ini murid-murid pada nanya, kenapa kamu makan di sini banyak? Katanya, ya saya mumpung makan di rumahnya orang soleh, hartanya halal, darah daging saya tumbuh dari yang halal, barokah. Itu. Tapi ya kalau ke rumah saya jangan gitu ya, awas lah, gue polong lah kan gitu. Ya. Makan sebanyak-banyaknya. Itu. Di kafe boleh banyak sekali itu. Itu. Terus ini nih satu lagi, kamu katanya di sini tidur terus. Dalam waktu saya tidur telah menyelesaikan sekian ribu masalah fikih. Masya Allah. Karena semuanya Pak, dulu itu data di otak. Beda sekarang kita data di Google. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu membukukan majmu' yang 36 apa 37 jilid, itu semuanya dikeluarkan di mana Pak? Tanpa perpustakaan, tanpa data, di dalam penjara. Ditanya oleh muridnya, dibukukan. Ini juga gitu, Mas. Ayatnya ngelontok, hadisnya ngelontok. Ratusan ribu. Abu Zur'ah aja muridnya itu, saya hafal 200.000 hadis seperti orang hafal surat Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas. Coba kayak apa itu Pak? Nggak ngadet. Allah haddasana bla bla bla. Sampai 200.000. Antum aja baca surat Al-Ikhlas kayak baca 200.000 hadis. Baru Al-Ikhlas. Gimana amma yatasa'alun tuh? Aduh. Masya Allah. Nah ini yang terakhir 3 ini. Gimana? Antum sholat subuh nggak pernah pakai wudhu. Ya saya nggak pernah tidur. Dari sholat isya itu wudhu saya masih utuh. Langsung sholat subuh. Coba ya Allah. Beginilah. Makanya para ulama-ulama itu umurnya sama Pak. Rata-rata 60. Waktu yang mereka lalui sama 24 jam. Tapi waktu-waktu 24 jam itu betul-betul untuk Allah, untuk din, untuk ilmu. Lah kita untuk pancingan, untuk sosmed, untuk Google, untuk Facebook, untuk apa nih? IG, untuk apa? Shopee, Lazada, bulak kapal. Terus apa nih? Bulak kapal. Iya, buku. Oh, Bukalapak ya, boleh. Aduh ya Allah. Belum lagi ini yang di pojok tuh suka chatting sama canda tuh, lihat tuh. Orangnya tuh, lihat.
Dari mulai jam 9 sampai jam 1 malam. Coba Imam Syafi'i udah dapat hadis berapa itu? Aduh, antum 1 aja nggak hafal. Tak. Belum lagi nonton ini, nonton itu. Aduh, ya Allah. Umur mati. Terbunuh umur kita. Makanya betul kata Rasulullah, ini ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan